wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrah iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih diberikan kesempatan dan keluasan waktu untuk hadir di tempat ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk mencari ilmu, dan semoga ikhtiar kita ini dicatat di sisi Allah sebagai amalan sholihan. Dan insya Allah di hari Selasa yang ketiga ini kita akan membahas satu hadis yang begitu penting dan mendasar bagi kita semua dalam menghadapi atau melihat dalam perkara harta dan dunia. Karena tidak sedikit orang yang terkesima, takjub, bahkan tergoda melihat kilauan harta orang lain. Seorang tidak pernah cukup dengan harta yang ia miliki. Jika ia sudah mendapat satu materi dunia, dia ingin terus mendapatkan yang lebih. Misalkan dia mendapatkan satu kendaraan bermotor, maka ia ingin mendapatkan mobil. Mobil juga asalnya mungkin kijang. Pasti dia ingin mendapatkan mobil sedan. Terus seterusnya sampai pesawat pun dia inginkan. Itulah watak manusia yang tidak pernah puas, kecuali sampai manusia itu memakan tanah, dimakan tanah. Nah, jadi bagaimanakah sikap seorang muslim yang benar dalam memandang masalah harta dan dunia? Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa hendaklah seorang muslim itu melihat ke bawah. Dalam arti banyak orang di bawah kita berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan untuk makan sehari-hari saja mesti mencari utang sana sini. Bahkan masih banyak di antara mereka yang keadaan ekonominya jauh di bawah kita. Nah, maka seorang muslim hendaknya memperhatikan sabda Nabi SAW yang diterima dari sahabat Abu Hurairah ini, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Ungduru, lihatlah oleh kalian, ila man huwa asfala minkum, kepada orang yang keadaannya asfala minkum, di bawah kalian." Yaitu dalam perkara harta dan dunia. Wala tanduru, dan janganlah kalian melihat, ila man huwa fauqakum, kepada orang yang keadaannya di atas kalian dalam perkara harta dan dunia. Sebab kenapa? Fahuwa ajdar. Nah, perkara atau hal yang mana kalian melihat ke bawah dalam perkara harta dan dunia, an la tajdaru, kalian atau menjadikan kalian tidak menyepelekan nikmatallahi alaikum, nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepadamu. Jadi dengan bersikap kita berkaca atau melihat kepada
sebawah kita dalam perkara harta dan dunia, maka hal itu akan menjadikan kita tidak menyepelekan nikmat yang telah Allah berikan. Atau dalam hadis lain, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana ia mengatakan amaroni kholili, kekasihku yaitu Nabi SAW memerintah kepadaku bisab'i amaroni, yaitu dengan 7 perkara. Jadi Abu Dzar diperintah dengan 7 perkara. Nah, diantaranya bihubbil masakini, mencintai orang miskin, wadunuwi minhum, dan agar dekat dengan mereka, ya, dekat dengan mereka. Wa amaroni an anzuro ila man huwa duni, dan memerintahkanku agar melihat orang yang berada di bawahku dalam masalah harta dan dunia. Wala anzuro ila man huwa fauqi, dan supaya aku tidak memperhatikan orang yang berada di atasku dalam perkara harta dan dunia. Nah, itu tegas sekali perintah dari Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Dzar, yang tentu berlaku bagi kita semua. Nah, apa hikmah atau khasiat yang kita dapatkan manakala kita senantiasa melihat seseorang itu dalam urusan harta dan dunia dengan melihat ke sebawah kita? Nah, manakala hal itu dilakukan, maka akan terrealisasi yang namanya syukur yang sebenarnya, yaitu munculnya sifat qanaah, yaitu menerima nikmat Allah yang diberikan dengan sepenuh hati. Sebab diantaranya Imam Al-Ghazali mengatakan, itu ya, di dalam kitab Faidul Qadir Sarah Al-Jami As-Shogir jilid 1 halaman 573, yang kurang lebih artinya setan selamanya akan memalingkan pandangan manusia pada orang yang berada di atasnya dalam masalah dunia. Setan akan membisik-bisikkan padanya, kenapa engkau menjadi kurang semangat dalam mencari dan memiliki harta, supaya engkau dapat bergaya hidup mewah. Namun dalam masalah agama dan akhirat, setan akan memalingkan wajahnya kepada orang yang berada di bawahnya, yaitu yang jauh dari agama. Setan akan membisik-bisikkan, kenapa dirimu merasa hina dan rendah di hadapan Allah? Sebab si fulan itu masih lebih berilmu darimu. Nah, jadi setan itu akan membisikkan gitu, menggoda kita manusia untuk senantiasa melihat ke atas gitu, dalam perkara harta dan dunia. Akan kita itu terdorong untuk mencari dan memiliki harta, dalam arti ingin menyaingi gitu, ingin bergaya hidup mewah seperti orang yang dilihatnya, sehingga dia meninggalkan perkara-perkara yang ia wajib untuk melaksanakan. Contoh misalkan dalam mencari ilmu. Nah, tidak sedikit godaan-godaan itu muncul. Komo pami, anak tersebut itu misalkan laki-laki, tambah cikal. Tekanan dari orang tua misalkan, munte kerja nikah gitu. Untuk kerja nikah. Tapi bukan dalam arti kerja dan nikah itu salah. Tapi ada hal-hal yang mesti dilakukan gitu ya, didahulukan, yaitu mencari ilmu. Atau memang tidak ada lagi gitu ya, atau tidak ada utusan gitu ya di
kampung tersebut yang bisa mencari ilmu kecuali dirinya. Namun ayeuna gitu nya dititah gawe gitu nya, disuruh menikah, maka siapa lagi yang harus mencari ilmu dan menasehati orang-orang ketika dia kembali. Nah, kemudian setan juga akan membisikkan kejelekan, yaitu dengan memalingkan kepada orang yang agamanya di bawah kita. Dalam artian keun we gitu ya. Kita itu lebih berilmu. Orang lain gitu ya, lebih berilmu. Tidak usahlah gitu ya, mencari ilmu, udah ada si itu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dengan kita melihat ke sebawah dalam artian urusan harta dan dunia hingga menjadikan kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, sebaliknya justru dalam masalah agama dan akhirat hendaklah seseorang melihat orang di atasnya. Gitu. Harusnya seseorang memandang bahwa amalan soleh yang dia lakukan masih kalah jauh dibandingkan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Sebab orang-orang soleh sangat bersemangat sekali dalam melakukan kebaikan. Dalam amalan sholat, saum, sedekah, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, dan amalan lainnya. Maka kita harus memiliki cara pandang semacam ini gitu, dalam agama, dalam ketaatan, dalam mendekatkan diri pada Allah, juga dalam meraih pahala dan surga. Nah, sikap yang benar hendaklah seseorang itu berusaha melakukan kebaikan sebagaimana yang dilakukan orang-orang soleh terdahulu. Nah, itulah yang dinamakan berlomba-lomba dalam kebaikan, gitu ya Bu. Sebab kalau orang yang berdosa itu masih ada potensi untuk bertaubat. Tetapi orang yang beramal soleh dan ia bangga dengan amal solehnya, maka justru ia akan terperdaya dengan amalnya. Nah, sehingga gitu ya, kecelakaanlah yang akan ia dapatkan. Sehingga amalnya itu gugur disebabkan rasa bangga, ujub yang ada dalam dirinya. Nah, dalam masalah berlomba-lomba untuk meraih kenikmatan surga, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 22-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar dalam kenikmatan yang besar. Alal araiki yang durun. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan mereka gitu ya, yang penuh kenikmatan. Yusqauna min rahiqim makhtum. Mereka diberi minum dari khomer ya, yang murni, yang dilak tempatnya. Khitamuhu miskun wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Laknya adalah kesturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Nah, dalam perkara surga gitu ya, yang dimaksud dalam Al-Quran sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwa yang dimaksud adalah berlomba-lomba di dunia dalam melakukan amalan sholih ya. Kemudian dalam ayat lainnya Allah juga berfirman, fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an. Kemudian dalam surah Ali Imran
Ayat 133 Allah menjelaskan wasari'u ila magfirah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan mir rabbikum dari Tuhanmu, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah yang dilakukan oleh para salafus soleh atau para ulama, para nabi, para siddiqin, ya. Mereka selalu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Contohnya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, bahwa Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Idza ra'aita rajulu yunafisuka fid dunya, fanafisuhu fil akhirah." Apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam masalah dunia, lebih kaya, lebih ganteng, gitu ya, lebih mewah dan lain sebagainya, fanafisuhu fil akhirah, maka unggulilah dia dalam masalah akhirat. Sebab dalam hadis dikatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum, gitu ya, wala suwarikum. Allah tidak akan melihat kepada jasad dan bentuk tubuh, rupa. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Melihat kepada hati dan amal. Kemudian Wahib bin Al-Warid mengatakan, jika kamu mampu untuk mengungguli seseorang dalam perlombaan menggapai ridha Allah, faf'al, maka lakukanlah. Bahkan ada ulama yang mengatakan lau anna rajulan, kalaulah seseorang sami'a bi ahadin, mendengar, gitu ya, ada orang lain atwa'u lillahi minhu, yang mana orang itu lebih taat dari dirinya kepada Allah, kana yanbaghi lahu an yahzanahu dzalika, maka sudah selayaknya dia sedih karena dia telah diungguli dalam perkara ketaatan. Nah, para ulama sampai bersedih bila mana ada saudaranya lebih taat daripada dirinya. Ai di orang mah dibully, soalim, gitu ya, dan lain sebagainya. Justru, gitu ya, berbeda dengan kebiasaan orang saat ini. Dalam masalah amalan dan pahala, malah mereka membiarkan saudaranya mendahulinya. Contohnya, misalkan dalam mencari saf pertama dalam sholat berjamaah. Mengapa dipayun? Gitu. Ya. Jadi sopan, gitu. Padahal salah, gitu. Padahal kita tahu bahwa saf pertama adalah saf yang terbaik bagi laki-laki dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan seandainya seseorang mengetahui keutamaannya, tentu dia akan saling berundi, bakal suten, gitunya, dengan saudaranya untuk merebutkan saf pertama dalam sholat. Bukan malah sebaliknya menyerahkan saf yang pertama tersebut pada orang lain. Nabi menegaskan dalam hadis riwayat Muslim, khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik saf bagi laki-laki, awwaluha adalah saf pertama, wa syarruha akhiruha. Sedangkan yang paling jelek bagi laki-laki adalah saf terakhir. Wa khairu sufufin nisa, dan sebaik-baik bagi saf wanita, akhiruha adalah saf terakhir, wa syarruha awwaluha. Sedangkan yang paling jelek bagi wanita adalah saf pertama. Atau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW juga bersabda, lau ya'lamun nas,
Seandainya setiap orang tahu ma'fin nida wa sofil awal, keutamaan adzan dan saf pertama, sumalam yajidu, kemudian mereka pasti akan mendapati illa an yastahimu alaihi, akan memperebutkannya, lastahimu dengan cara berundi. Gitu ya. Jadi marilah kita saling berlomba dalam meraih surga dan pahala di sisi Allah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kaitan dengan bahwa kekayaan yang paling hakiki adalah kekayaan hati. Ya. Rasulullah SAW memerintahkan kita melihat kepada orang di bawah kita dalam masalah dunia agar kita menjadi orang yang bersyukur dan qanaah, yaitu merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan. Satu ya, qanaah dan syukur. Yang kedua juga agar tidak hasad, tidak dengki, dan tidak iri pada orang lain. Nah, apa itu dengki? Apa itu hasad? Yaitu menginginkan kenikmatan dari apa yang Allah berikan kepada orang lain dan menginginkan kenikmatan itu hilang dari dirinya atau pindah kepada dirinya. Dan dia akan melakukan berbagai cara agar kenikmatan itu hilang dari saudaranya. Maka hal ini menegaskan bahwa kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati, yaitu hati yang selalu merasa cukup. Dengan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menegaskan laisal ghina, bukanlah kekayaan itu atau orang yang kaya itu, an kasratil arad, dengan banyaknya harta, walakinnal ghina ghina nafsi, namun kekayaan atau orang yang kaya itu ghina nafsi adalah hati yang selalu merasa cukup. Sebab itu ya, sebanyak apapun harta yang dimiliki, bila hati tidak merasa cukup, maka ia akan terus tamak, serakah, dan dengki kepada orang lain. Itu ya, yang korupsi itu. Padahal kalau lihat gaji dan tunjangannya luar biasa, ratusan juta. Tapi ya itu tidak cukup untuk memenuhi gaya hidupnya. Sebab dia mungkin selalu melihat ke atas. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda kepada yang diterima oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, qad aflaha man aslama, sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam. Waruziko kafafan, diberikan rizki yang cukup, wa qana'ahullahu bima atah, dan Allah menjadikannya merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya. Nah, seandainya seseorang mengetahui kenikmatan yang seolah-olah dia mendapatkan dunia seluruhnya, tentu betul-betul dia akan mensyukurinya dan selalu merasa qanaah, berkecukupan. Kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang mana dia memperoleh makanan untuk hari yang dia jalani saat ini. Dia memiliki tempat tinggal dan dia memiliki kesehatan badan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi,
dengan riwayat hasan, statusnya hasan. Man asbaha minkum aminan, barang siapa di antara kalian merasa aman, pisir bihi, di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadihi, diberikan kesehatan pada jasadnya, ingdahu kutu yaumihi, dan diberi makanan untuk hari itu. Kut gitu, makanan. Jadi aman gitu ya, di tempat tinggal, sok sanaos misalkan ngontrak gitu. Sehat badan gitu ya, punya makanan yang akan disuapkan gitu, dihuapkan, pakaan nama hizatul lahud dunya, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia seluruhnya. Sebab apa lagi di dunia ini? Tidur, makan gitu ya, hidup. Tidur di rumah, makan ada, hidup sehat gitu. Maka kata Nabi seolah-olah dia telah memiliki dunia seluruhnya. Maka oleh karena itu ya, kita harus berdoa agar selalu diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku meminta padamu al-huda, petunjuk, agar senantiasa diberikan jalan, diberikan kekuatan, kemudahan dalam mencari kebenaran. Wat tuqa, dan kita pun memohon kepada Allah ketakwaan. Ya. Sebab setan itu begitu kuat gitu ya. Dari depan, belakang, kiri, kanan. Tambah kita tidak melihat lagi setan. Terus setan berpengalaman gitu ya, dari zaman Nabi Adam. Maka kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian wal afaf wal ghina, dan kita meminta diberikan sifat afaf dan ghina. Apa itu afaf dan ghina? Afaf dan ghina itu bermakna menjauhkan dan menahan diri dari hal yang tidak diperbolehkan, itu afaf ya. Sedangkan al-ghina adalah hati yang selalu merasa cukup dan tidak butuh pada apa yang ada di sisi manusia. Satu tidak bermakna menjauhkan diri dan menahan diri dari hal yang tidak diperbolehkan, afaf. Jadi potensi untuk maksiatnya itu sangat kecil, sebab Allah yang menjaganya. Diwasilahkan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Dan kita pun tidak merasa butuh dan selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Tesugan panas gitunya, tetangga meser motor anyar, entelieur gitu, nalika teman membeli HP yang baru. Itu tidak, sebab ada rasa ghina dalam hati kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sifat afaf dan sifat ghina ya. Nah, itu pembahasan untuk hari ini, yang intinya adalah dalam perkara atau urusan harta dan dunia, maka lihatlah kepada asfala minkum, orang yang di bawah kalian, agar timbul rasa syukur dan qanaah, yaitu merasa cukup, selalu merasa cukup akan karunia yang telah Allah berikan, dan agar tidak adanya sifat hasud atau dengki yang timbul dalam diri kita. Sedangkan dalam perkara agama atau akhirat, maka harus melihat ke atas. Sebab amalan yang kita lakukan itu tidak ada lebih rendah,
dibandingkan amalan-amalan yang dilakukan oleh para salafus soleh, para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Maka kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan para ulama mengatakan sampai-sampai harus bersedih bila mana ada saudara kita mengungguli kita dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.